Cekap semanten saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kalau dawuh-dawuh ingkang sampun kaaturaken ingkang kita midhangetaken sami-sami. Lengkap lajengipun menika mikak sejarah ingkang badhe katuraken pun Kusebul dumateng kula aturaken monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورث مؤمنا فكأنما أحياه ومن قرأ تاريخه فكأنما زاره ومن زاره فقد استوجب رضوان الله فخرج الجنة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Hadirin muhtamin ingkang kula hormati Romo Kyai Riza, Romo Kyai Faizi, uga Gus Riza, lan uga Pak Imam serta sedaya para sepuh ingkang rawuh, uga para ibu sedaya lan para rekan-rekan ingkang kali menika kagungan kesempatan sakit cara-cara hadir di hadapan majelis untuk sekedip Amerika manakib beliau sahibul maqam ingkang wonten ing kene Gusti Panjenengan ingkang kapan asma mriki Santono Doro. Santono itu berarti keluarga besar. Kalau di Jawa sini itu Santono berarti keluarga dari orang-orang yang terhormat, atau bisa diartikan dari keluarga bangsawan. Namun nama Sentono itu juga kemudian berubah arti menjadi Unggen. Jadi sebenarnya digunakan untuk pengertian Sentono itu nama yang pertama, makna dari nama yang pertama. Seperti halnya sentono-sentono yang lain. Nah, kalau saking mriki ingkang masyhur dipun sebat wontenipun makom saking Sesubagya. Panjenengan sedaya mungkin sampun sering kepireng bahwa Sesubagya niku ingkang numbani tanah Jawa. Nah, sebenarnya maknai numbani tanah Jawa Sesubagya niku pripun? Napa namung dugi terus manut ngoten diparingi rajaan terus manut ngoten disalok dening gensing akar utawa gensing sing niku bekas canggung pemujaan manut-manut terus ditinggali. Jadi makna penumbalan saking Sesubagya, ya, itu sebenarnya bukan hanya numbali itu nama asma atau nama wifi, boten-boten, tapi yang dimaksud
maksud numbali itu adalah menempatkan ulama sebagai tumbal. Apa maknanya sebagai tumbal? Buatan kok dipercaya di tumbal buatan. Yang dimaksudkan sebagai tumbal itu sebagai ulama sing wonten tibane. Lah kapan begini sebagai itu? Tahun 1398 ingkang kawitan dugi ing tanah Jawi punika Sayyid Jamaluddin Husain. Sayyid Jamaluddin Husain dugi ing tanah Jawi. Ingkang dijujuk pertama panggen ketika beliau itu begitu tanah Jawi niku ting nek saniki jenengan ngarani niku Trawulan ya, Trawulan. Beliau menemui Raja Majapahit pada waktu itu di tahun 1398. Ketika beliau menyampaikan tinggali raja itu bahwa beliau ini adalah utusan dari negeri jiran. Tujuannya adalah untuk berdakwah agama yang dibawanya, yaitu agama Rasul beliau, asmani agama Islam. Raja Majapahit ketika itu wonten masalah, karena sini tidak ada bentrok antar agama. Tapi sih diterima dengan saya. Lajeng beliau ditempatkan di suatu tempat namine Setro Loyo. Sakniki kados nami Troloyo. Nah, Setro Loyo berarti setra itu adalah tempat pemuja. Karena sini itu belum ada Islam yang memang diajarkan begitu, tapi orang-orangnya itu masih menganut agama Siwa dan Buddha atau Kasaiwa dan Kasurata. Di Setro Loyo tidak langsung di tempat setronya, tapi ada jeda. Di situ beliau mendirikan kelompok-kelompok. Awal beliau juga tidak langsung ke masyarakat terjun, tapi beliau melakukan dakwah di pondokannya sendiri dengan melantunkan ayat-ayat yang biasanya beliau jalankan seperti sekarang ini, lima waktu berbicara, akan dikumandangkan. Tapi yang menjadi pembeda adalah akhlak. Akhlak yang diterapkan kepada para santri-santri beliau, dan para santri-santri ini beserta beliau inilah kemudian berinteraksi dengan masyarakat. Dari akhlak yang beliau bawa, dan ketika mereka itu berinteraksi dengan masyarakat, timbul rasa mahabbah dari para masyarakat itu. Nah, kemudian Sayyid Jamaluddin Husain ini setiap hari selalu berjalan ke tempat-tempat yang ada di seputaran wilayah Wilwatika atau Majapahit. Beliau mendapati banyak di wilayah Majapahit ini orang-orang yang masih melakukan pemujaan-pemujaan di sebuah sentra, dan juga banyak yang beraliran Tatra Bhairawa. Itu yang mengerikan. Nah, karena setiap mereka akan melakukan pemujaan pasti akan menggunakan pancamakara. Di antara syarat-syarat di pancamakara itu adalah satu, minum getihnya menungso, makan dagingnya menungso, dan yang diambil itu daging atau darah dari gadis-gadis yang masih usianya di bawah 20 tahun. Singkat cerita, beliau beberapa waktu di sini, beliau merasa tidak mampu karena menghadapi orang-orang yang haus akan daging dan darah manusia. Mereka juga bukan orang-orang yang tidak sakit mandraguna, karena mereka yang
ini dewanya adalah dewa sakti, mereka punya kekuatan luar biasa. Nah, Sayyid Jamal bin Husain beliau merasa agak kabutan. Karena itulah beliau mengirimkan surat kepada Raja. Beliau mengirimkan surat ke Turki agar supaya ada ulama yang diterjun ke sini untuk membantu beliau dalam berdakwah untuk menyadarkan orang-orang yang masih memeluk agama Tantra Bhairawa. Dipilih di Turki, ulama-ulama yang pilih tanding ini dipilih. Nah, jadi voting, ya voting suara. Sopo sing kuat iki ngedepi daun. Sopo sing kuat iki ngedepi dewa-dewa sing sembah. Dipilihlah salah seorang ulama dari Istanbul, Turki, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Sasubati. Sasubati datang ke sini dengan 77 santrinya, langsung menemui ke Sayyid Jamal bin Husain. Di situ beliau kemudian diajarkan, diberitahu oleh Sayyid Jamal bin Husain, ya, tempat-tempat yang masih warganya itu melakukan ibadah seperti itu, dan hampir menyeluruh di tanah Jawa semuanya masih memiliki ajaran seperti itu. Nah, dari situlah kemudian beliau melakukan perjalanan beliau ke setra satu, ke setra yang lain. Jadi beliau ini tidak secara langsung mendatang untuk berdakwah, tapi di perjalanan beliau itu melihat di mana tempat-tempat yang memang orang-orang itu yang melakukan pemujaan Tantra Bhairawa. Ada beberapa tempat yang memang sempat ditutup oleh Sasubati dan menumbangkan santrinya di tempat tersebut. Nah, paham santri ditumbangkan dan buatan dipecahai, terus tumbangkan ya ditempatkan sebagai ulamanya, santri itu. Nah, salah satu adalah putra dari Sayyid Jamal bin Husain sendiri yang bernama Sayyid Abdul Malik Al-Husain, ditempatkan di setra Randu Buka yang ada di Riau. Nah, maksud pengembangannya seperti itu, tapi tidak banyak tempat-tempat yang ditutup oleh Sasubati. Nah, seiring berjalan waktu dalam perjalanan dakwanya atau ekspedisinya Mbah Sasubati ini, ya, pada tahun 1416 Masehi, ya, pada tahun 1416 Masehi itu datang Syekh Bationg, dan juga ayahnya yaitu Hasanuddin atau yang lebih masyhur dikenal dengan nama Syekh Puro. Sebelum Syekh Hasanuddin datang, ya, pada tahun 1499 Masehi, datanglah 1399 Masehi, datanglah Sayyid Maulana Malik Al-Qawi berserta rombongan. Beliau membawa 3 kapal rombongan. Tiap satu kapal itu berisi 40 orang. Di antara kapal-kapal ini ada kepala nakoda, dan kepala nakoda ini juga yang ditugaskan untuk bertanggung jawab kepada para rombongan, pun juga untuk bertanggung jawab dalam dakwah Islam. Nah, ketika Muhammad itu datang, beliau turun di Jamu. Dari Jamu beliau langsung ke Karaton Majapahit atau beliau ke Trowulan. Di situ beliau menemui Raja
Majapahit dengan tujuan beliau akan berdakwah. Dari situ kemudian beliau ke Sayyid Jamaluddin Husain yang tidak lain adalah kakek beliau sendiri. Karena Maulana Malik Ibrahim ini adalah putra dari Sayyid Imam Barakat Zainal. Sayyid Imam Barakat Zainal adalah putra dari Sayyid Jamaluddin Husain. Disarankan oleh Sayyid Jamaluddin Husain untuk berdakwah ke pesisir utara. Nah, dari situ di pesisir utara itu namanya sudah disebut nama masjid Baginda. Nah, kemudian salah satu santri dari Sayyid Jamaluddin Husain diminta untuk menjadi penunjuk jalan sampai ke Gresik. Berjalanlah 3 kapal. Kemudian di suatu tikungan yang ada di bantaran Kali Lamong, karena beliau ketika melewati Brantas itu kemudian beliau pecah ke kiri menyusuri Kali Lamong. Sampai di suatu tikungan, salah satu dari 3 kapal itu berangkal kapal. Berangkal itu diartikan kandas. Ketika kapal ini kandas, kemudian seluruh rombongan diperintahkan oleh Mama untuk turun. Yang diperintahkan menjadi pemimpin dari rombongan tersebut adalah Sayyid Amir Tajuddin. Beliaulah yang menjadi cikal bakal Islam pertama di desa Brangkal Balong Panggang. Kemudian 2 kapal lanjut terus sampai menyusuri Kali Lamong hingga ke Semarang. Ketika berhenti di Semarang Kileran, beliau turun. Dari situ beliau kemudian berziarah ke makam Fatimah binti Maimunah. Dari situ beliau kembali lagi ke dekat dari pelabuhan kapal beliau bersandar. Di situ beliau kemudian membuat tempat pasucen, tempat untuk berwudu pasucen. Karena itulah desa tersebut sekarang diberi nama Desa Pasucen. Dan masih ada tinggalan di tengah-tengah masjid itu tempat wudu pasucennya. Ketika sampai di situ, Mbah Malik akan meneruskan perjalanan dakwahnya dari darat, jalur darat. Ditinggallah beberapa santrinya di Semarang. Di antaranya yang menjadi pimpinan adalah Sayyid Hasanuddin Abdul Jawad, makanya ada di Semarang. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya sampai ke daerah Kisian dengan beberapa santri beliau. Di Kisian beliau mendirikan suatu langgar. Langgar itu diberi nama Langgar Al-Ihsan, dan yang ditugaskan di tempat tersebut adalah Sayyid Abdul Muthalib yang sekarang Kisian berubah nama menjadi Rumo. Dari Rumo kemudian beliau melanjutkan ke Gresik hingga beliau wafat pada tahun 1419 Masehi. Lah, pada tahun 1416 datang Syekh Kuro dan putranya juga beberapa santrinya. Nah, Syekh Kuro memerintahkan ketika masih hidupnya Mbah Malik ini, karena Mbah Malik wafatnya tahun 1419. Pada tahun 1400 sebenarnya datang pertama tahun 1414 Masehi. Pada tahun 1415 Masehi, Syekh Bantiong diperintahkan oleh Syekh Kuro untuk menghadap ke Mbah Malik, karena Mbah Malik sudah lebih dahulu di situ. Sampaikan salam itu dari Mbah Malik, sampaikan tujuanku dimiliki, dan katakan bahwa aku merini diutus kalian Kaisar Ming. Jadi beliau datang ke Jawa itu diutus oleh Kaisar Ming dan Tiongkok. Nah, tujuannya adalah untuk memperluas dakwah Islam. Ketika bertemu Mbah Malik disampaikan salamnya, beliau salam balik.
Kemudian ketika akan kembali, beliau diminta supaya untuk singgah ke santri beliau, yaitu ke Sayyid Abdul Muttalib. Kemudian ke Sembalu, ke Sayyid Hasanuddin Abdul Ja'far. Kemudian ke Berangkal di Sayyid Ahmad Tajuddin, baru beliau kembali ke Karawang. Pada tahun 1416 Masehi, beliau kembali diminta untuk datang ke Bamar. Beliau diperintah oleh Syekh Kuro supaya untuk nyantri di Bamar dan bantu ikut dalam dakwahnya Bamar. Ketika di tempat itu, beliau diterima dengan baik. Pada tahun 1417 Masehi, beliau dinikahkan dengan salah seorang putri saudagar yang paling kaya se-Gresik, selain dari Mbah Nyai Ageng bin Hatim. Saudagar ini dari Cina, sama-sama keturunan dari Tiongkok. Mbah Malik serta Nyai Ageng bin Hatim mendukung untuk pernikahannya. Kemudian dinikahkanlah Jaban Tiong dengan putri dari Tiongkok. Beliau bernama Siu Teo. Nanti kepikiran nih, nama ini. Buat nanti kepikiran, nanti kepikiran. Nanti ada hubungannya dengan beliau yang masih baru. Ketika Siu Teo menikah dengan Jaban Tiong pada tahun 1442 Masehi, lahirlah seorang putra, cucu dari Raja Lambangan Mengarsipun, dari rahimnya Dewi Sekar Datu, dari ayah Sayyid Maulana Ishaq. Putra ini kemudian hari ini kedaulatan beliau. Pokok sarangkung ini, ngapunten ini, sarangkung itu boleh pakai sakit jelas, gitu. Ngaten, nyuwun ngapunten sabar sekedar, ya. Sebatas kula tebih-tebih mriki kencene mboten sia-sia. Napa sing kula sampaiaken sing salipun matennya. Putra ini kemudian diambil anak-anak, ya. Singkat ceritanya beliau diambil anak oleh Nyai Ageng bin Hatim. Kemudian ketika beliau berumur 17 tahun dipondokkan di Abadiato ke Raden Rahmat. Loh, kapan Raden Rahmat ini datang? Raden Rahmat datang lebih dahulu ayahanda beliau, Sayyid Ibrahim Al-Ghazi atau Sayyid Ibrahim As-Samarkand, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Sayyid Ibrahim Asmaul. Pada tahun 1418 Masehi beliau datang. Beliau hanya sempat bertemu dengan Mbah Malik itu hanya setahun. Nah, ketika beliau diberikan tempat oleh Raja Majapahit di Ampel New Delta, atau kemudian sekarang menjadi Ampel Delta, beliau bersama dengan 7 santri membuat pondoknya. Kemudian beliau meninggalkan Ampel untuk menjemput keluarganya. Akan tetapi beliau ketika berada di Palang Tuban, beliau berah kemudian jatuh. Nah, di tahun 1419 Masehi, ketika wafatnya Muhammad Ibrahim, didatangkanlah 2 ulama dari Jawa. Beliau bernama Raden Ali Ahmad Rahmatullah, atau kemudian lebih dikenal dengan nama Makani Susunan Ampel, dan kakak beliau yaitu Sayyid Ali Murtado, yang kemudian diangkat oleh Raja Majapahit sebagai Raja Panditanya Islam di tanah Jawa. Raja Panditan saat ini bu namanya Perdana Menteri Agama. Lah, ketika Raden Joko Samudro yang kemudian atas wasiat dari Mbah Maulana Ishaq supaya nanti jika ada putra yang dari masjid datang mondok, berilah dia nama Paku, karena itu
adalah anakku yang berdarah Raja Lawangan dari ibunya di Sekardadu. Dan itulah ketika beliau mondok, kemudian Kanjeng Sunan Ampel mengetahui bahwa beliau ini adalah putra dari Sarawak, digantilah nama Joko Samudro dengan nama Paku. Karena beliau masih keturunan bangsawan, keturunan ningrat, keturunan raja, diberilah nama Rahadian atau Raden. Karena itu beliau diberi nama yang masyhur disebut orang-orang dengan nama Raden Paku. Ketika beliau setelah selesai mondok di Ambadento pada tahun 1465 Masehi, beliau ingin berangkat haji ke Mekah. Akan tetapi oleh Kanjeng Sunan Ampel diminta untuk mampir dulu ke Pasai guna menemui Sayyid Awalul Islam. Kemudian beliau berangkat ke Pasai dengan ditemani oleh 7 orang. Yang pertama adalah Raden Maktur Ibrahim, yang kedua adalah Raden Kosim, nah, yang ketiga adalah Pangeran Haryo Pinate, yang keempat adalah Sun Haji, dan lainnya lagi masih ada 3. Berangkatlah 7 rombongan ini ke Samudra Pasai. Di Samudra Pasai kemudian beliau menemui Sayyid Awalul Islam, yang tidak lain adalah ayahanda beliau sendiri, yaitu Syekh Maulana Ishaq. Di Samudra Pasai beliau ditempa oleh Syekh Maulana Ishaq dalam Thariqah Syattoriyah. Di Samudra Pasai inilah beliau berbiat kepada Syekh Awalul Islam Thariqah Syattoriyah. Beliau menjalankan Thariqah Syattoriyah selama 3 tahun. Karena beliau Raden Paku ini kalau tidak tahu sendiri buktinya, beliau tidak percaya. Buatan percaya jari dia. Jadi beliau ini sudah dari awal punya tatanan di hatinya, gak percaya jari wong gak rudine. Karena itu setiap suluk yang diberikan oleh Syekh Awalul Islam kepada beliau selalu dibuktikan dengan penglihatannya sendiri. Karena beliau selalu mengetahui setiap ilmu yang diberikan oleh Syekh Maulana Ishaq ini, beliau bisa melihat sendiri bukti-bukti dari ilmunya dengan mata kepala sendiri. Atas dasar itulah Syekh Awalul Islam mengetahui bahwa putranya ini memang harus mengetahui ilmu yang diberikannya dengan kualitas ini. Atas keberhasilan beliau itulah kemudian Syekh Awalul Islam memberi nama beliau dengan nama Ainul Yakin. Tadi ada dasarnya nama Ainul Yakin, bukan hanya sekedar nama Ainul Yakin. Dasarnya ini dari Thariqah beliau. Nah, setelah beliau mendapatkan bimbingan selama 3 tahun, kemudian beliau dibimbing oleh Syekh Maulana Ishaq tentang petang Thariqah Syattoriyah jam. Jadi beliau ini dijadikan muqaddamnya Syekh Maulana Ishaq sebagai pembawa Thariqah Syattoriyah di tanah Jawa, dan yang awal yang pertama. Nah, karena itulah beliau ketika pulang dari Pasai kemudian ke Ambadento disampaikan ke Mbak Ampel semua apa yang terjadi di Wito. Raden Rahmat atau Masalah Ampel pun memberikan restunya. Ketika beliau kembali ke beliau kembali ke Gresik, ada beberapa oleh-oleh yang diberikan oleh Syekh Maulana Ishaq kepada beliau. Satu, beliau diberi pendamping bernama Syekh Hujjah. Ngarani niku khatam, tapi bukan khatam gaib, khatam nyata, benar. Satu Syekh Hujjah, kedua Syekh Idris. Kemudian beliau juga diberikan torbus koplo. Nah, koplo itu dari Samudra Pasai yang dibawa beliau itu.
kemudian beliau juga diberikan satu bilah tongkat. Lalu yang terakhir beliau diberi setepat tanah. Nah, tanah inilah yang nanti harus dicari oleh beliau. Ketika bertemu tempat yang sama dengan tanah ini, disitulah tempat beliau untuk mengajarkan agama Islam. Nah, berjalannya waktu, kemudian pada tahun 1479 Masehi, Mbah Sunan Ampel memanggil Mbah Sunan Giri dan juga para ulama-ulamanya untuk sidang atau musyawarah untuk memilih siapa yang akan menjadi Amirul Mukminin. Ternyata ketika itu yang dituju adalah Raden Paku. Nah, karena hormat beliau kepada sang guru, karena sang guru masih sugeng, beliau tidak menerima sebagai seorang Amirul Mukminin karena masih ada gurunya. Nah, karena itu musyawarah ini tetap dikembalikan kepada Mbah Sunan Ampel. Pada tahun 1480 Masehi beliau mulai tirakat mencari di mana tempat tanah segmen tanah yang diamankan oleh ayahnya. Di beberapa tempat, Gunung Lebet, Gunung Batang, Gunung Wilis, Gunung Petukangan. Di Petukangan inilah kemudian beliau agak lama sempat mendirikan ladang. Nah, pada tahun 1481 Masehi, ketika Kanjeng Sunan Ampel wafat, disitulah beliau kemudian meneruskan pencarian tanah tersebut dari Petukangan. Akhirnya ditemukanlah di suatu tempat, disingkat-singkat ya, di suatu tempat yang bernama Giri Wangkit. Nah, di Giri Wangkit inilah kemudian setelah dicocokkan arkeologisnya, karena ini hanya penulisan Sufi, ya, dicocokkan arkeologisnya dengan tanahnya, ternyata sama. Disitulah kemudian beliau mendirikan suatu padepokan, tidak menggunakan nama pondok pesantren, boten. Kalau zaman dulu langsung gebrak menggunakan nama itu, wong Jawa mendengarkan. Jadi beliau juga mengambil hati pelan-pelan. Karena itu yang digunakan pertama kali adalah padepokan. Padepokan apa? Padepokan Raden Paku. Nah, di situ beliau mulai menempa murid. Nah, pada tahun 1487 Masehi, disitulah mulai adanya pengangkatan salah satu raja yang juga menjadi Raja Majapahit. Tetapi raja ini bukan dari golongan orang-orang Kasayiwan dan Kasultatan, tetapi Raja Majapahit ini adalah Raja Majapahit yang Islam. 1487 Masehi beliau dinobatkan sebagai seorang prabu, sebagai seorang raja di Giri. Pesan penobatan ini sebenarnya dimulai atas wasiat dari Sang Prabu Kertawijaya, karena Sang Prabu Kertawijaya ini masih ada hubungan keluarga. Beliau mengetahui bahwa Raden Paku adalah darah dari keluarga Raja Majapahit. Jalur dari siapa? Jalur dari Sang Prabu Hayam Wuruk. Kemudian dari Kertawijaya diwasiatkan turun ke bawah sampai ke Prabu Kertabumi. Di Prabu Kertabumi beliau memerintahkan kepada Sang Mahamantri Kartini untuk membuatkan suatu batu prasasti sebagai tanda penobatan beliau sebagai Raja Wiwatikta yang beragama Islam.
Tujuannya apa? Supaya bisa mendandani akhlaknya orang-orang dan pejabat-pejabat di masa itu yang memang banyak yang sudah mokal. Tujuannya seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 1487 itulah batu prasasti ini dibawa ke Giliwangi dan kemudian beliau dinobatkan sebagai raja. Wilwakita dengan benar sang Dinata Wilwakita Hajian Sumatera. Nah, tahun 1487 Masehi beliau menjadi raja. Kemudian pada tahun 1490 Masehi beliau mulai melakukan suatu kegiatan. Beliau menjalankan suatu ekspedisi yang diberi nama ekspedisi dakwah Islamiyah di Dato. 1490 Masehi beliau mengadakan ekspedisi untuk Syiah, untuk dakwah Islamiyah ke seluruh wilayah Jawa pada waktu itu. Banyak di antara beberapa para ulama-ulama yang ikut dalam ekspedisi itu, termasuk Sentono. Nah, ini ada banyak yang Sentono lagi, termasuk Sentono Giri Kedaton dan Sentono Ampel Dento. Jadi Sentono adalah keluarga-keluarga Ningrat, keluarga-keluarga raja. Nah, pada tahun itu juga yang ikut di Sentono Ampel Dento semua putra dari Mbah Sunan Ampel, Mbah Madum, Mbah Kosim, Mbah Nisyamuddin, Mbah Zainal Abidin, Mbah Ahmad Siddiq, Raden Fatah, Raden Husain, semuanya ini ikut dalam ekspedisi Giri Kedaton. Bukan hanya beliau, keluarga-keluarga Sentono Giri Kedaton semuanya juga ikut untuk melaksanakan ekspedisi dakwah Syiah Islamnya dan menutup tempat-tempat pembicaraan. Di antara para ulama-ulama yang ikut tersebut ada termasuk Syekh Majabu, ada termasuk Syekh Mojo, ada termasuk Raden Sulaiman, ada termasuk Siulung, ada termasuk Yai Tapak Menjangan, ada termasuk Yai Menjangan Tumlogo, ada termasuk Nek Panjangan Tinggi Giri, niki Dapuro Getah, itu atau Makam Budi, itu Kitamen. Kitamen yang disebut oleh Kitamen Rogo. Nah, para ulama-ulama yang itu dan juga para pembudi-pembudi yang itu, para patih-patih yang dulu itu adalah patihnya Giri Kedaton, patihnya Majapahit, yang kemudian beliau ini sudah masuk ke agama Islam, semuanya ikut dalam ekspedisi di Giri Kedaton. Tahun 1490 digerakkan ekspedisi ini pertama ke Sentro Beto Putih yang ada di Surabaya. Mungkin panjenengan nanti kepikir nama Sunan Boto Putih. Nah, ya. Sunan Boto Putih itu dulu adalah tempat sentra pemuja, sentro atau sentra Boto Putih. Nah, dalam prosesnya untuk penutupan atau menawarkan daya sakti di sentra tersebut, setelah warganya sudah diislamkan, kemudian yang dijadikan tumbal di situ ya adalah Sayyid Jumat Al-Kubro, bukan Sayyid Jumat Al-Kubro, Sayyid Jumat Al-Kubro. Nah, bagaimana kok Kanjeng Sunan Giri, nah, sekarang lebih kenal Kanjeng Sunan Giri, bagaimana kok Kanjeng Sunan Giri bisa melakukan cara ekspedisi seperti ini? Belajar dari mana? Nah, kan belajar dari mana? Ketika pada tahun 1482 Masehi datanglah seorang ekspeditor yang lebih dahulu numbali, istilah numbali tadi
Jadi pada tahun 1482 Masehi, Syekh Subagir itu datang ke Giri Kedaton. Nah, Giri Kedaton itu masih bernama Giri Wangkit, belum menjadi nama Giri Kedaton. Nama Giri Kedaton baru ada ketika tahun 1487 Masehi setelah pengangkatan beliau sebagai seorang prabu. Nah, dari Syekh Subagir inilah beliau mengajarkan tata cara kepada Raden Paku, kepada Sunan Giri. Karena tidak semua setra yang ada di Jawa ini berhasil beliau tutup. Karena itulah beliau meminta kepada Raden Paku supaya bisa lebih baik untuk menggantikan ekspedisi beliau. Nah, beliau mengajarkan apa yang telah beliau lakukan dan bagaimana caranya serta bagaimana aturannya. Jadi tata cara untuk menutup, tata cara untuk menambarkan, dan penempatan ulama-ulamanya ketika nanti beliau itu wafat, itu semua sudah ditata dan diajarkan oleh Mbah Syekh Subagir. Karena itulah pada tahun 1487 setelah pengangkatan 1490 diadakan ekspedisi ini untuk meneruskan perjuangan dari Syekh Subagir. Karena Syekh Subagir pada waktu itu sempat diangkat sebagai seorang Bantara Mawanata. Kalau di Majapahit bernama Bantara Sataprabu. Kalau di Giri Kedaton diganti nama menjadi Susuhunan Nawanata. Nah, nopo maknanya? Susuhunan Nawanata adalah Dewan Pertimbangan Agung. Nah, disitulah kemudian beliau mendapatkan pelajaran-pelajaran saking Syekh Subagir. Nah, karena itulah ekspedisi itu dijalankan sesuai dengan arahan dari Syekh Subagir. 1490 berjalan ke timur. Pertama yang ditutup adalah Setra Boto Putih. Pengikut-pengikut ini yang menutup di Setra ini adalah satu Sayyid Abdul Malik Israil. Kedua adalah Raden Syahid, belum jadi Sunan Kalijogo. Beliau itu dulu ikut dalam ekspedisinya Sunan Giri. Mulanya nggak mau jangan, Raden Syahid itu dakwahnya keliling ke sana, ya kan? Itu sebenarnya ceritanya itu kalau dibuka ke sejarahnya itu ketika beliau ikut ekspedisi. Mulanya beliau gandeng sinten, gandeng Raden Sulaiman dan juga gandeng Raden Siwulu. Beliau itu gandeng karena ini masih Joko, ini muda-muda. Maka masih diberi nama panggilan Raden Syahid, bukan Raden Joko. Nah, ikut menutup di Setra Boto Putih. Kemudian berlanjut malih ke Setra Kapakisan. Dari Setra Kapakisan lanjut ke Bukahangin. Dari Bukahangin lanjut ke Kebrawan. Dari Kebrawan lanjut ke Jogoloyo. Di Jogoloyo lanjut ke Wanjangrawu. Di Wanjangrawu lanjut ke Bunut, Setra Bunut. Lajeng ke Setra Yudenta. Lajeng ke Setra Mardian, ke Setra Pekalangan. Dari Setra Pekalangan lajeng ke Randuwono. Dari Randuwono lajeng tengene Sidojago. Di Sidojago tengene Sidowungu. Di Sidowungu ke Setra Watugading. Di Watugading ke Setra Palma. Di Palma ke Mardian. Itu semuanya setra-setra yang berhasil ditutup oleh ulama-ulama ketika itu, dan yang mengikuti juga Raden Syuursha. Karena itu beliau mempunyai pengetahuan yang banyak, beliau mempunyai pengalaman yang banyak.
Karena menutup setra, satu setra saja itu juga tidak mudah, karena melawan beberapa penghuni-penghuni yang ada di tempat tersebut. Bukan hanya musuh demit, nek sakniki mau ana wit angker amit Pak, putune nang liwat. Niku mboten cuman demit, dewa itu. Nah, nanti Kanjeng Sunan Giri sebelum menurunkan para santrinya, para ulama-ulama ini di tempat dulu di Giri Kedaton, termasuk yang kula sebutkan tadi, dan juga termasuk Si Ulung. Apa bekalnya? Satu Toreto Sastoria untuk menguatkan ketauhidannya. Kalau untuk bekal keagamaannya wis ngelontok. Jadi itu semuanya sudah orang-orang punya, diterjunkanlah ke lapangan. Nah, pada tahun 1495 Masehi, setelah setra-setra perwara, tempat-tempat yang di perwara ini sudah berhasil ditutup, dan setra yang inti adalah setra Mengarit. Ketika itu yang menjadi kepala stafakarannya beliau bernama Dan Acarya Lapan. Dan Acarya Lapan ini adalah Dharma Desa Kasayuannya Majapahit. Beliau bersedia untuk masuk ke agama Islam. Beliau madiksa ke Kanjeng Sunan Giri untuk kita masuk ke agama Islam. Kemudian di sebelah timur dari setra Mengarit tersebut didirikanlah Bangsal Giri Kedaton. Jadi Bangsal itu adalah kantor pusat kota pemerintahan Giri Kedaton. Bangsal tersebut diberi nama Bangsal Sri Menganti. Setelah pendirian itu diangkatlah pejabat-pejabat Giri Kedaton. Setelah pengangkatan pejabat Giri Kedaton, ekspedisi digerakkan ke selatan. Digerakkan ke selatan, mulai dari wilayah sebelah selatan dari Kali Brantas. Ya, di situ ada banyak setra-setra. Lah, ketika dalam perjalanannya ini, ada salah satu setra ketika itu yang ada di daerah Wirasaba. Di Wirasaba ini ada satu setra besar. Setra yang ada di Wirasaba inilah yang kemudian atas perintah dari Pangeran Haripinati yang diangkat menjadi seorang kepala pimpinan pemerintahan Giri Kedaton dengan gelar Syekh Menganti. Diperintahkanlah Si Ulung dan juga Sulaiman atau Raden Sulung dan juga Raden Sulaiman untuk berdakwah di Wirasaba. Di mana di Wirasaba ini dulu ada satu tempat pemujaan yang di sampingnya itu ada lambang Jombang. Jombang ini adalah payung merah, payungnya Majapahit di masa itu. Ya, nah beliau diminta untuk berdua ini diminta untuk bisa mengislamkan warganya. Yang ketika itu menganut angkatan Tatra Bhairawa. Dengan perjuangan beliau dan Raden Sulaiman. Ya, akhirnya selama 2 tahun beliau berhasil mengambil hati masyarakatnya. Bukan hanya mengambil hati ya, dengan cara berkomunikasi, tapi juga banyak yang beliau lakukan dengan jalan-jalan keilmuan. Pastinya juga mengeluarkan kemampuan ilmu gaib yang beliau bawa. Karena dulu lawannya lawan modern itu. Beliau juga sudah mempunyai kelebihan karena beliau sudah ditempati di Giri Kedaton, sudah diseleksi di Giri Kedaton. Yang diturunkan semuanya sudah punya kemampuan lebih. Karena itu bisa diturunkan karena resikonya besar. Resikonya melawan dewa kematian kan ngoten. Yang ada di tempat pemujaan tersebut ini gak tembar-tembar awake gak dongdeng mati dipangan Bathara Kala namanya ngoten. Anu itu dipilih, orangnya dipilihkan masuk beliau. Setelah beliau berhasil mengislamkan warganya, kemudian menutup tempat pemujaan yang ada di Jombang tersebut.
payung tersebut diambil, tempat pemujaan yang menjadi sentralnya adalah lingga. Lingga tersebut setelah ditambahkan daya saktinya atau kekuatannya diambil dan diraja, kemudian dipendam. Tempat tersebut sekarang menjadi nama Jombang. Itu dari kata Jombang. Nah, ketika ekspedisi ini akan dilanjutkan ke barat menuju ke Gunung Ijo. Semerap jaringan Gunung Ijo. Berarti semerap ini. Gunung Ijo itu sekarang dikenal dengan nama Gunung Wilis. Itu Gunung Ijo. Nah, ketika ekspedisi akan berlanjut ke barat, nah, Raden Siulung dan juga Raden Sulaiman diminta oleh Raden Husain untuk tinggal, tidak ikut ekspedisi ke barat. Karena ketika di Wirasaba, beliau Raden Siulung dinikahkan dengan salah satu putri dari Patih Wirasaba pertama, yaitu Patih Aryo Timbul. Patih Aryo Timbul ini punya dua putri, Ayu. Nah, dua putri ini dinikahkan, satu dengan Raden Siulung, yang kedua dengan Raden Sulaiman. Putri yang pertama bernama Raden Ayu Timbul Kanigoro. Raden Ayu Timbul ini kemudian dinikahkan dengan Siulung. Dan yang kedua, Raden Ayu Ragil dinikahkan dengan Raden Sulaiman. Setelah menikah, Kanjeng Sunan Giri memerintahkan supaya Siulung untuk pindah dari Wirasaba dan menempati di sebuah tempat yang dulu masuk wilayah Kanigoro, berdekatan dengan sentra sejak ini lebih dikenal dengan Pangandaran. Dari dulu namanya adalah Surabawara. Islamkan warga yang ada di Kanigoro,